Halo sobat, jumpa lagi di sini. Gimana kabarnya? Semoga pikiran dan hati kalian tetap tenang dan baik-baik saja. Selamat datang di video kali ini. Setiap hari yang kita lalui menjadi bagian dari masa lalu. Setiap jam yang terlewatkan juga menjadi masa lalu. Selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dari kesalahan kita belajar. Dari keberhasilan kita tumbuh. Masa lalu bukan sekadar kenangan, tetapi guru terbaik yang mengajarkan kita tentang kehidupan. Apa yang telah berlalu membentuk siapa kita hari ini, menciptakan fondasi untuk melangkah ke depan. Dengan memahami dan menghargai perjalanan ini, kita dapat merajut harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Masa lalu adalah awal dari semua harapan kita. Setiap orang memiliki cerita sendiri di masa lalunya, baik itu kenangan manis yang penuh kebahagiaan atau luka yang meninggalkan jejak mendalam. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup yang tak mungkin terulang, namun dampaknya bisa terus terasa hingga saat ini. Ada yang menggunakan masa lalu sebagai pengingat untuk tetap rendah hati, sementara yang lain menjadikannya sumber kekuatan untuk bangkit dari kegagalan. Namun, bagaimana sebenarnya masa lalu membentuk kita? Apakah semua pengalaman itu memiliki pengaruh yang sama? Masa lalu, masa kini, dan masa depan adalah 3 dimensi waktu yang secara bersama-sama membentuk perjalanan hidup kita, membantu kita memahami arah, perkembangan, dan makna dari setiap langkah yang kita ambil. Masa lalu membawa kenangan dan pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Masa kini adalah ruang tempat kita mengolah dan mengevaluasi tindakan dengan penuh kesadaran. Dan masa depan menjadi harapan serta tujuan yang memberikan arah pada setiap langkah. Ketiga dimensi ini saling berkaitan, menciptakan keseimbangan yang memungkinkan kita untuk belajar dari apa yang telah terjadi, mengambil tindakan yang tepat di saat ini, dan merancang kehidupan yang lebih baik di waktu mendatang. Dalam perjalanan ini, kita akan melihat lebih dalam bagaimana masa lalu memainkan peran besar dalam pembentukan karakter, pola pikir, dan cara kita menjalani hidup saat ini. Dari setiap pengalaman yang tersimpan di belakang, baik suka maupun duka, tersimpan pelajaran yang bisa kita bawa untuk melangkah ke depan. Mari kita selami lebih jauh, memahami pengaruh masa lalu dan bagaimana memanfaatkannya untuk menjalani hidup dengan lebih bijak dan bermakna. 1. Masa lalu sebagai sumber pembelajaran. Pengalaman di masa lalu, baik keberhasilan maupun kegagalan, memberikan pelajaran berharga yang bisa kita gunakan sebagai panduan hidup, membantu kita membuat keputusan lebih bijaksana ke depan. Kesalahan mengajarkan apa yang harus dihindari atau diperbaiki, seperti pentingnya persiapan dan manajemen waktu, sementara kesuksesan kecil memberi motivasi dan membangun kepercayaan diri untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dengan menghargai setiap pelajaran dari masa lalu, kita bisa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan yang akan datang. 2. Pembentukan identitas dan karakter. Apa yang telah kita lalui di masa lalu, baik pola asuh, lingkungan, maupun pergaulan, berperan besar dalam membentuk identitas dan karakter kita. Setiap pengalaman masa kecil, seperti kedekatan atau konflik dengan keluarga, dukungan atau penolakan dari teman, serta berbagai peristiwa besar yang pernah dialami, semua ini turut membentuk cara kita menilai diri sendiri, mempercayai orang lain, dan memahami dunia di sekitar kita. Misalnya, anak yang tumbuh dalam lingkungan yang suportif dan penuh cinta cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan memandang dunia dengan optimisme, sedangkan mereka yang mengalami pengalaman traumatis atau lingkungan yang kurang kondusif mungkin lebih berhati-hati atau skeptis dalam menghadapi hidup.
Semua pengalaman ini membentuk perspektif, pola pikir, dan reaksi emosional kita yang secara bertahap menjadi bagian dari karakter dan identitas diri. 3. Pengaruh trauma atau luka emosional. Pengalaman traumatis di masa lalu, seperti kehilangan, pengkhianatan, atau kegagalan yang menyakitkan, dapat meninggalkan luka emosional yang membekas dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Luka ini seringkali membentuk ketakutan atau kecemasan yang tidak disadari, membuat kita sulit mempercayai orang lain atau mengambil keputusan dengan percaya diri. Pola pikir negatif yang muncul akibat trauma bisa menjadi hambatan dalam membangun hubungan sosial yang sehat atau menghadapi tantangan dengan optimisme. Misalnya, seseorang yang pernah dikhianati mungkin menjadi lebih waspada dan tertutup, meskipun situasi saat ini berbeda dari masa lalunya. Jika tidak disembuhkan, luka emosional tersebut dapat terus memengaruhi cara kita melihat dunia, diri sendiri, dan orang di sekitar. 4. Pengaruh nilai dan keyakinan. Nilai-nilai yang kita serap dari pengalaman dan orang-orang di masa lalu, seperti keluarga, guru, atau teman, berperan besar dalam membentuk keyakinan serta prinsip hidup kita di masa kini. Nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, atau ketangguhan seringkali ditanamkan melalui pengalaman atau pengajaran yang konsisten. Misalnya, seseorang yang sejak kecil diajarkan pentingnya disiplin akan cenderung lebih terorganisir, berkomitmen pada rutinitas, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai situasi, membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih bijak dan bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Dengan demikian, pengalaman masa lalu menciptakan fondasi yang kokoh untuk menjalani kehidupan mendatang. 5. Pengaruh kebiasaan dan pola pikir. Kebiasaan yang terbentuk di masa lalu seringkali terbawa hingga ke masa kini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kepribadian kita. Pola pikir yang berkembang dari pengalaman masa lalu, baik positif maupun negatif, dapat memengaruhi cara kita memandang diri sendiri dan menjalani kehidupan. Misalnya, seseorang yang sering menerima kritik atau komentar merendahkan di masa kecil mungkin tumbuh dengan pola pikir negatif, merasa dirinya tidak cukup baik, atau meragukan kemampuannya meskipun kenyataannya ia sangat berbakat. Pola ini seringkali sulit diubah dan dapat memengaruhi keputusan, hubungan, dan keyakinannya terhadap potensi diri, kecuali jika disadari dan diperbaiki. 6. Memori dan kenangan yang menjadi penyemangat. Kenangan bahagia di masa lalu, seperti pencapaian yang membanggakan atau momen penuh kasih dengan orang tercinta, seringkali menjadi sumber inspirasi yang memberi energi di masa kini. Memori positif ini dapat menjadi pengingat akan kemampuan kita untuk mengatasi tantangan atau sebagai bukti bahwa kita pernah merasakan dukungan dan cinta yang tulus. Misalnya, mengingat keberhasilan yang pernah diraih atau dukungan dari keluarga saat menghadapi masa sulit dapat memotivasi kita untuk bangkit dari kegagalan atau terus melangkah menuju tujuan yang lebih besar. Kenangan-kenangan ini membantu kita tetap optimis, percaya diri, dan gigih dalam menghadapi berbagai rintangan. 7. Tantangan dalam berdamai dengan masa lalu. Tidak semua orang mampu melepaskan masa lalu dengan mudah, terutama jika ada perasaan, penyesalan mendalam, atau dendam yang membekas. Tantangan ini seringkali menciptakan lingkaran emosi negatif yang membuat seseorang terjebak dalam pola yang sama, menghambat pertumbuhan pribadi, dan menahan langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Memaafkan diri sendiri atau orang lain adalah
langkah penting untuk membebaskan diri dari beban tersebut, meskipun tidak selalu mudah. Misalnya, seseorang yang sulit memaafkan kesalahan besar di masa lalu mungkin terus terperangkap dalam rasa marah atau benci, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan emosional dan merusak kemampuannya untuk membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Pesan yang dapat diambil dari video ini adalah bahwa masa lalu, dengan segala pengalaman baik dan buruknya, memiliki pengaruh besar dalam membentuk siapa kita hari ini. Setiap kenangan, kebiasaan, dan nilai yang tercipta adalah bagian penting dari perjalanan hidup. Namun, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak di dalamnya. Jadikan masa lalu sebagai pelajaran yang menjadi pijakan untuk tumbuh, bukan sebagai belenggu yang menghambat langkah. Dengan memahami, menerima, dan memanfaatkan masa lalu secara bijak, kita dapat membangun masa kini yang lebih kuat serta merancang masa depan yang lebih cerah, penuh harapan dan peluang. Terima kasih Sobat Dimensi Pikiran. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.